saudara-saudara senior yang aku kasihi, semua di sini saya lihat dalam keadaan ceria dan sehat. Sebenarnya saya sudah dari beberapa bulan lalu ingin memberikan kesaksian ini, tapi selalu ada kendala. Kadang saya nggak bisa pergi, kadang saya terlalu lemas. Saya pernah 3 hari lemas, saya nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, hanya di tempat tidur. Itu adalah bermula dari setahun yang lalu saya bermasalah dengan pencernaan. Berobat jalan di Pondok Indah, dokter spesialis penyakit dalam, berbulan-bulan hanya dikasih obat apa. Kemudian dengan pemeriksaan lab berkali-kali, keputusannya adalah ada sesuatu di dalam usus saya yang membuat begitu, jadi saya harus kolonoskopi. Kemudian kolonoskopi dilakukan. Dari hasil kolonoskopi itu terlihat ada satu benjolan yang besar di sini di dalam usus, polip sebesar ini. Fotonya ada sampai sekarang. Yang lain kecil-kecil di bawah. Yang kecil-kecil itu langsung diambil. Yang besar tidak berani dokter ambil karena takut bleeding. Itu dibawa ke patologi. Tapi puji Tuhan itu tumor jinak. Jadi harus operasi. Kecuali kalau tidak dilakukan operasi, saya harus melakukan kolonoskopi 3 bulan sekali dengan obat-obatan berjalan terus. Saya nggak mau. Karena waktu tindakan kolonoskopi pertama itu aja saya tersiksanya bukan main. Luar biasa saya merasa tersiksa dengan itu. Harus minum garam Inggris jam 6 sore dan jam 12 malam, dan puasa 3 hari sebelumnya hanya makan bubur tanpa apa-apa, hanya air putih. Sampai saya terus sekali gitu. Jadi sudah disebut tadi sebelum tindakan operasi itu saya berumur. Jadi saya kayak murid-murid Tuhan Yesus yang pernah percaya dengan kebesaran kemuliaan Tuhan ya. Waktu sedikit ceritanya, waktu Lazarus sakit, murid-murid mengajak Tuhan Yesus untuk melihat dia dan mengobati, tapi Tuhan tidak mau. Sampai Lazarus meninggal 4 hari, baru Tuhan mau dengan murid-murid datang melihatnya, dan yang mayatnya sudah berbau bisa dihidupkan kembali, baru murid-murid yang percaya. Jadi saya merasa saya itu seperti itu ya. Yang saya khawatirkan begini, anak saya banyak. Tidak dari semua anak-anak saya itu bisa sesuai dengan apa yang kita mau sebagai orang tua. Ada 2 yang bandel, yang 1 perempuan, 1 laki sampai sekarang. Susah dibilang. Dari kecil pun kalau saya antar sekolah minggu, rumah saya dulu dekat. Tiap hari saya antar sekolah minggu itu saya ke sini. Kabur yang baru, kabur. Itu masih kecil, masih SD. Jadi saya bilang, gimana nanti kalau saya sudah nggak ada? Bagaimana nanti dengan anak-anak saya yang bermasalah? Kalau yang lainnya sudah oke, nggak ada masalah. Saya pikirkan itu bagaimana ya Tuhan, bagaimana ya Tuhan kalau saya nanti mati berantakan, mereka bertengkar dan lain-lain. Itu terus yang menghubungi saya. Tapi kalau saya mau operasi, saya juga nggak sanggup kolonoskopi berbulan 3 bulan sekali melakukan itu. Saya merasa nggak kuat. Akhirnya dokter sudah mengatakan tanggal 17 Februari saya harus menjalani operasi. Justru 3 hari sebelumnya itu saya saya kayak plong gitu. Saya betul-betul saya pasrah pada saat itu. Saya menerima kenyataan itu dan saya percaya Tuhan, apapun yang nanti akan saya hadapi, yang Tuhan rencanakan untuk saya, apa saya berhasil menjalani operasi dan saya hidup ataupun sebaliknya, saya sudah pasrah. Saya percaya kalaupun itu yang terjadi, Tuhan panggil saya percaya Tuhan akan urus semua apa yang saya khawatirkan itu. Saya serahkan sama Tuhan. Betul-betul saya rasa plong, saya rasa ringan. Saya nggak ada lagi kekhawatiran yang mengganggu pikiran saya waktu itu. Nah, saya sudah masuk rumah sakit 3 hari sebelumnya, hanya dengan makan bubur, tidak boleh pakai apa-apa dan air putih selama 3 hari. Itu tanggal 17 itu hari Senin sore jam 5 dijadwalkan.
Siang-siang anak saya besok dengan teman-temannya mereka melakukan kegiatan ibadah rame-rame, terus sudah semuanya sebagian pulang, tinggal berdua. Intan aku yang paling besar dengan sahabatnya Rita, saya kenal semua teman-temannya. Mereka ngobrol-ngobrol, terus Rita minta pulang, diantar ke bawah, Intan naik lagi ke atas. Rita bilang gini, Mama, tadi Rita bilang begini sama saya. Waktu saya ngobrol sama Rita, sini tempat tidur saya, situ ada sofa panjang, kita akan duduk. Minta kamu tenang ya, Mama kamu selamat. Kok kamu tahu dari mana? Itu saya wujud Tuhan Yesus putih, berjubah putih, bercahaya datang ke tempat tidur Mama. Dan perut saya rusak. Nah itu kata Rita, kamu benar, iya benar. Tapi memang Rita ini punya, dia indigo. Saya lama dia kenal, udah kenal lama saya sama dia. Terus, aduh puji Tuhan, dia cerita sama saya hanya diam. Jadi waktu saya dioperasi itu jam 5 sore, ini sudah dibreak dari sini ke sini panjang 25 cm, dibuka, usus sudah dikeluarin. Itu dokter spesialis ahli bedah udah cari-cari. Kok itu benjolan nggak ada, dicari-cari nggak ada Bu. Terus dokter kolonoskopi lagi sekali lagi, mungkin dengan kolonoskopi nanti kelihatan posisinya di mana, mungkin pindah. Saya rasa kalau pindah nggak mungkin karena dia lengket ya, lengket dengan usus. Nggak ada juga 2 kali kolonoskopi, jadi itu dilakukan lama-lama dengan cara. Akhirnya ditutup lagi. Ini dokter terus bilang sama anak saya dulu, anak saya mantu saya dulu kan, nggak jadi usus ibu, nggak jadi dipotong karena polipes nggak ada, sudah hilang. Itu luar biasa. Jadi kalau menurut saya kita tetap harus percaya kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Sampai saat ini masih ada terjadi mujizat. Asal kita mau percaya dan datang kepadanya dan berserah penuh pada kemurahan Tuhan. Jadi betul-betul kolonoskopi kedua kalinya pada saya masih belum sadar itu tidak ada. Jadi keputusan operasi ditutup lagi usus saya, karena kalau itu terjadi, usus saya dipotong, saya akan masuk HCU beberapa hari, tidak bisa langsung ke ruang rawat inap, karena untuk masalah makan atau apa beda, karena usus sudah dipotong kembali, tidak seperti biasa. Jadi saat itu selesai operasi jam 10 saya langsung kembali ke ruang rawat inap. Itu kesaksian saya. Memang banyak hal yang saya alami selama hidup saya. Banyak sekali pertolongan Tuhan pada saya, walaupun saya banyak pergumulan yang luar biasa. Sampai saat ini saya dikasih bonus 9 tahun, jadi umur saya 79. Saya sangat bersyukur. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus sangat bermurah hati pada orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan seperti saya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman, di mana beberapa waktu lalu saya aktif di BKS, termasuk di Hospital dan datang ke sini dengan Ibu Basuki senior saya mantan pengurus di BKS. Kita banyak melakukan kegiatan di luar Pulau Jawa sampai ke Manado, kemana-mana, untuk memberikan perhatian kepada yang sangat membutuhkan, baik di bidang materi, sembako, keperluan sekolah atau apapun. Itu rutin tiap bulan kita minta dana sumbangan sukarela dari semua teman-teman yang ada di sini. Saya sangat berterima kasih. Saya nggak sebut satu-satu, Ibu Uke, Ibu Uki, Ibu Mangga, semua dengan sukarela rutin memberikan itu bertahun-tahun, mungkin sudah belasan tahun. Ibu senior kita
untuk ongkos akomodasi, hotel, makan kami tanggung sendiri, tidak menggunakan uang sumbangan dari dana yang kami terima. Itu ada kesaksian dari saya. Saya masih bisa di sini sesudah saya tanda luar diri kemarin, saya ulang tahun ke-79. Itu luar biasa kasih Tuhan pada saya. Ini kesaksian saya untuk teman-teman saya, para senior semua yang ada di sini, bahwa kita tetap apapun yang kita minta pada Tuhan, kita minta dengan sungguh-sungguh. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bukan kebutuhan kita, tapi Tuhan tahu apa yang patut Tuhan berikan pada kita. Kita jangan putus asa. Selalu kita mengucap syukur dalam segala hal pada Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan kita yang Maha Besar. Amin.